Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rizka Rahmawati, Imelda Kirana Sukmawati, Stefani Elsa Damara, dan saya Asafitama Bima Prasetya ingin membagikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Graf Penyusunan Jadwal Kuliah. Permasalahan dari topik kali ini adalah salah satu tingkatan pendidikan yang mengalami permasalahan penjadwalan adalah perguruan tinggi. Dalam hal ini, penjadwalan perkuliahan. Aktivitas perkuliahan merupakan gabungan dari kelompok mahasiswa, dosen yang mengajar, dan mata kuliah yang diajarkan. Permasalahan yang sebenarnya dihadapi dalam kasus ini adalah permasalahan penempatan beberapa aktivitas perkuliahan yang ada ke dalam dimensi slot waktu dan ruangan yang telah ditentukan, sehingga diperoleh solusi yang paling optimal. Oleh karena itu, penjadwalan perkuliahan harus disusun terbebas dari tabrakan jadwal, baik dalam hal ruang kuliah maupun waktu perkuliahan. Solusi dan penyelesaian masalah. Salah satu penerapan dari metode pewarnaan graf dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam penyusunan jadwal. Pertama-tama, untuk mengaplikasikan metode pewarnaan graf dalam membuat jadwal ini adalah dengan menggambarkan graf yang menyatakan penjadwalan. Masing-masing pewarnaan memiliki ciri-cirinya masing-masing. Untuk pewarnaan titik pada sebuah G, dua titik yang berbeda yang dihubungkan oleh sebuah sisi harus memiliki warna yang berbeda. Sedangkan untuk pewarnaan sisi pada sebuah G, sisi-sisi dari sebuah titik yang menghubungkan dengan titik-titik yang lain harus memiliki warna yang berbeda. Saya Stefani Elsa Damara ingin melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya yang bernama Bima. Masih dengan solusi dan penyelesaian masalah. Untuk memudahkan dalam penyusunan jadwal dengan pewarnaan graf, data-data yang berhubungan dengan penjadwalan diklasifikasikan ke dalam beberapa himpunan. Dalam penyusunan jadwal perkuliahan, komponen-komponen yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, mata kuliah pada setiap semester. Yang kedua, jumlah kelas pada setiap semester. Ketiga, ketersediaan ruang kuliah. Keempat, waktu perkuliahan. Kelima, jumlah mata kuliah dalam sehari dari masing-masing kelas. Dan yang terakhir, tim pengajar masing-masing mata kuliah. Untuk poin 1-3 di dalam graf akan dinyatakan dalam bentuk himpunan titik-titik. Sedangkan untuk poin 4, 5, dan 6 di dalam graf akan dinyatakan dalam bentuk sisi. Graf penjadwalan perkuliahan. Dengan terbatasnya ketersediaan ruang perkuliahan dibandingkan jumlah kelas pada setiap tingkatan semester, maka diperlukan jadwal yang efisien yang tidak saling tumpang tindih baik dalam hal ruang kuliah maupun waktu perkuliahan. Oleh karena itu, sebelum membuat graf penjadwalan perkuliahan, terlebih dahulu mempresentasikan komponen-komponen dalam penjadwalan ke dalam graf. Seperti graf berikut ini. Graf di atas dapat terlihat untuk masing-masing kelas untuk setiap tingkatan semester mendapat jumlah sebaran mata kuliah yang sama untuk semester ganjil. Selain itu, terlihat juga untuk setiap kelas pada setiap tingkatan semester memiliki jadwal kuliah mulai dari Senin sampai hari Jumat. Saya Rizka Rahmawati akan menjelaskan kelanjutan presentasi dari Stefani Elsa Damara. Pewarnaan yang digunakan pada graf penjadwalan ini yaitu pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi merupakan pemberian warna setiap sisi pada graf sehingga sisi-sisi yang berhubungan tidak memiliki warna yang sama. Kemudian dari pewarnaan tersebut dicari bilangan kromatiknya, yaitu banyaknya warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai sisi. Setelah dibuat graf penjadwalannya, kemudian dibuat pewarnaan grafnya, yaitu pewarnaan sisi. Ada dua hal yang akan dilihat dari pewarnaan sisi yang dibuat.
Yang pertama adalah jumlah mata kuliah dari masing-masing kelas. Jadi, pewarnaan graf yang akan dibuat yaitu pewarnaan graf antara mata kuliah dan kelas. Berikut ini adalah pewarnaan graf antara mata kuliah dan kelas pada hari Senin. Dari gambar pewarnaan graf di atas dapat dilihat graf bisa diwarnai dengan minimal 2 warna, sehingga bilangan kromatiknya ada 2. Warna yang berbeda menyatakan bahwa jumlah mata kuliah pada hari Senin. Jadi, dari pewarnaan graf di atas dapat dilihat bahwa jumlah mata kuliah untuk setiap kelas pada semester 1, 3, dan 5 pada hari Senin adalah 2 mata kuliah. Saya Imelda Kirana Sukmawati ingin mempresentasikan lanjutan dari Rizka Rahmawati. Hal kedua yang akan dilihat dari pewarnaan sisi adalah waktu perkuliahan yang terjadi pada setiap ruang kuliah. Jadi pewarnaan graf yang akan dibuat yaitu pewarnaan graf antara kelas dan ruang kuliah. Berikut ini adalah pewarnaan graf antara kelas dan ruang kuliah pada hari Senin. Dari gambar pewarnaan graf di atas, dapat dilihat graf bisa diwarnai dengan minimal 4 warna, sehingga bilangan kromatiknya sama dengan 4. Warna yang berbeda menyatakan bahwa waktu perkuliahan yang dilaksanakan pada waktu yang berbeda pada tiap ruangan. Pembahasan. Berdasarkan jadwal yang sudah dibuat dengan pewarnaan graf, terdapat beberapa batasan dalam hasil penelitian antara lain. 1. Jadwal ini hanya berlaku bagi mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah sesuai dengan tingkat semester mahasiswa tersebut. Tidak berlaku bagi mahasiswa yang memprogramkan perbaikan atau belum lulus mata kuliah maupun mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah di tingkat semester yang lebih tinggi. 2. Dalam penyusunan jadwal dengan pewarnaan graf untuk pengajar masing-masing mata kuliah belum dapat dirincikan dengan nama-nama dosen pada mata kuliah tersebut, namun hanya berupa tim pengajar mata kuliah. Terima kasih.